Kali ini gue pengen bahas soal kamera di iPhone 17 Pro yang menurut gue upgrade-nya ya cukup lumayan lah buat dibahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas seputar iPhone 17 Pro yang belum lama ini baru aja dirilis. Tapi kemarin kan memang kita pembahasannya sibuk banget ya. Kemarin itu kita bahas Canon C50 dulu, lalu ada Nikon ZR, tayang di hari yang sama, baru sekarang gue ada kesempatan buat bahas si iPhone 17 Pro yang menurut gue ada update, nggak terlalu signifikan, tapi gue rasa cukup menarik dan mungkin akan berguna gitu ya dari segi kameranya di 17 Pro ini. Nah, mungkin langsung aja masuk ke kameranya sendiri. Di sini agak beda karena biasanya kan megapiksel setiap kamera itu beda-beda, dan tiba-tiba di 17 Pro ini dia menggunakan resolusi yang sama, semuanya 48 megapiksel dengan klaimnya itu semuanya adalah fusion kamera. Sebenarnya kalau ngelihat dari penjelasan launchingnya, fusion kamera yang dia bawa ini sebenarnya dia bawa megapiksel yang gede aja, dan fusionnya ini adalah di satu kamera dia membawa dua focal length, yang intinya sebenarnya dia melakukan digital cropping gitu ya. Ya walaupun dengan processing sharpening yang lebih akurat sehingga nggak kayak digital cropping zaman dulu gitu ya. Tapi secara konsep sebenarnya dia menggunakan sebagian dari sensornya untuk melakukan zooming gitu ya dari total si kameranya. Tapi balik lagi, tiga-tiganya itu membawa ya kurang lebih dua focal length, berarti tiga-tiganya itu merupakan fusion kamera. Dari utamanya keseluruhan sensornya itu 48 megapiksel. Ya cukup menarik, walaupun ya itu crop sensor aja gitu ya. Bukan crop sensor, sorry. Dia kayak mode cropping aja. Tapi ini bukan hal baru juga, karena ini diterapkan juga sama brand-brand kamera sendiri. Kayak di Sony itu ada crop mode gitu kan. Dan sebenarnya Fujifilm juga lumayan menggoreng ini, dimana di kamera-kamera mereka yang udah 40 megapiksel itu biasanya punya mode untuk zoom in, biar ya dia 2 kali lipat focal length-nya, tapi dia resolusinya langsung kebagi 2 gitu, ke 24. Sorry, ke 20 berarti kalau dari 40 megapiksel gitu ya. Jadi di sini dia totalnya 48, dan otomatis kalau misalkan zooming dengan fusion kameranya ini dia resolusinya akan menurun. Tapi untuk kamera telefotonya sebenarnya lumayan banyak yang kecewa, karena banyak yang berekspektasi kalau kameranya ini dia bakal menggunakan desain periskop, dan itu sangat terlihat dari bentuknya yang kamera bump-nya tiba-tiba jadi panjang banget gitu kan sampai ke sampingnya. Cuman sayangnya tidak, ternyata dia masih menggunakan mekanisme yang sama, dan mungkin di sini lebih dia kan bagian kotaknya itu kamera bump-nya lebih dimanfaatin buat antena kalau nggak salah, dan juga ya mungkin itu ruang improvement untuk generasi-generasi kedepannya. Tapi di sini dia belum pakai sistem periskop atau yang cahaya dipantulin kayak Android flagship, sehingga ya mungkin nggak sebagus itu juga sih untuk telefotonya. Karena selama ini memang telefotonya iPhone ya termasuk si 16 Pro ini dibandingkan dengan flagship yang dibawa oleh Android, gue bisa akui kalau dia kalah gitu ya. Bahkan kita pakai telefotonya pun bokehnya nggak gimana-gimana, yang natural bokehnya ya, yang secara sensor itu nggak begitu bagus juga. Jadi gue nggak berekspektasi banyak juga di versi 17 Pro ini, karena ya belum pakai periskop tadi. Cuman memang katanya dia menggunakan sensor yang 56% lebih besar untuk telefotonya dibandingkan generasi yang sebelumnya ini. Jadi ya kita lihatlah nanti dia bakal lebih bagus atau enggak, tapi gue tidak berekspektasi besar di situ. Lalu pastinya yang pengen banget gue bahas dari iPhone 17 Pro ini adalah soal format videonya, dari segi videonya. Cuman di sini emang videonya juga nggak digaung-gaungin banget ya, nggak kayak waktu 15 Pro atau 16 Pro gitu kan. Di sini kayak B aja gitu, nggak terlalu ada fitur yang wah. Walaupun sebenarnya yang dikenalkan itu fitur yang menurut gue lumayan wah, karena dia tiba-tiba banget gitu ya, di HP dia membawa ProRes RAW. Kalau sebelumnya dia pas mengenalkan ProRes itu kayak dijelasin banget, heboh gitu kan. Begitu juga waktu Apple Lock pertama keluar dijelasin banget, dia udah access lah, dia ada white paper dan lain sebagainya yang memang kayak legit banget. Sedangkan dia pas mengenalkan kalau di sini udah bawa ProRes RAW tuh kayak nggak mau terlalu dijelasin gitu. Karena memang penggunanya pun menurut gue bakal hyper spesifik gitu ya, bakal di orang-orang tertentu doang yang pengen nyobain ProRes RAW. Tapi ini menarik buat orang-orang yang lumayan geek, nyobain kamera gitu kan, yang lumayan nerdy, pengen cobain teknologi yang ada di kamera, karena ya sekarang kita bisa nge-record ProRes RAW dari sebuah iPhone gitu ya di 17 Pro. Karena dulu itu gue zaman dulu pengen nyobain ProRes RAW itu harus pakai Atomos. ProRes pun sama gitu ya, ProRes RAW, dan kayaknya Atomos nggak bisa juga deh. ProRes RAW gue lupa deh secara tipenya. Tapi dulu gue pertama kali nyobain ProRes RAW itu menggunakan kamera Cinema ya kalau nggak salah harus pakai si
Oh, ada sempat update sih kalau nggak salah di Atomos gitu. Tapi gearnya ruwet lah gitu buat nyobain ProRes RAW. Dulu kita ada nyobain yang gambarnya tuh di blown out dengan ISO tinggi gitu kan. Dan ketika di post proses kita bisa turunin lagi. Dan emang fungsinya RAW kayak gitu. White balance juga kita bisa benerin lagi. Kalaupun kita nge-shootnya dengan white balance gimana, dia datanya sangat mentah. Bisa kita benerin di post processing. Dan ya sekarang kalian bisa nyobain hal tersebut pakai sebuah iPhone. Yang menurut gua ya satu update yang signifikan, cuman balik lagi tidak banyak orang yang akan benar-benar manfaatin fitur tersebut. Karena dari kita sendiri, ProRes aja nggak kita pakai lagi gitu. Awal-awal aja itu ProRes tuh benar-benar gokil banget, tapi sebenarnya kuncinya itu ada di Apple Lock. Sebenarnya yang gua sangat hormati, gua sangat praising gitu kan, itu adalah di Apple Lock-nya. Karena kita pun udah berkali-kali syuting utama itu pakai iPhone doang, dibantu dengan beberapa aksesoris yang menarik juga ya, kayak dari si Snapsys gitu kan. Tapi kalau dari segi warnanya sendiri yang kita manfaatkan adalah menggunakan Apple Lock. Dengan recordnya itu formatnya tidak ke ProRes, langsung ke H265. Dan itu sebenarnya kita bisa back in gitu. Kita bisa langsung setting biar warna dari LUT-nya, jadi kita pakai Apple Lock, pasangin LUT gitu kan, dan itu bisa kita setting biar ketika kita rekam warna LUT-nya langsung terpasang di videonya. Gue pernah jelasin settingannya ada di satu video seputar settingan pakai iPhone gitu ya, pakai Blackmagic Camera App, dan itu aja udah oke banget gitu. Dan mungkin sekalian promo, LUT-nya kita ada LUT untuk iPhone, Apple Lock Professional Lock, Apple Lock Professional LUT yang kalian bisa cek di stdigital.id gitu ya. Ada beberapa LUT dengan warna yang berbeda-beda. Silahkan kalian cek aja. Tapi ya kurang lebih begitu. Kita pakainya Apple Lock dengan H265 aja karena menghemat space juga. Karena ProRes itu gede banget makan space-nya, makan storage-nya, dan ketika kita pakai H265, jadi lumayan free gitu. Kalau kita pakai si Snapsys kan walaupun bisa pakai SD card, ya SD card-nya lebih kepake untuk record panjang juga gitu. Dan kalaupun kalian maunya internal aja, internal juga bisa sekarang gitu. Karena pakai H265 itu formatnya nggak terlalu gede, sedangkan gambarnya tetap bagus dengan si Apple Lock dan juga H265. Gue juga harus mention, H265-nya si iPhone itu dari yang 15 Pro udah 10-bit 422 gitu. Jadi sangat-sangat proper gitu. Dan ketika kalian kasih LUT itu warnanya juga proper banget. Kita balik lagi, gue mention kita ada beberapa video yang full shotnya pakai iPhone. Salah satu yang paling rame dan orang nggak notice itu adalah waktu kita review DJI Air 3S. Kalian bisa cek juga videonya, masih up gitu kan. Itu full di record pakai iPhone, full untuk video utama dan video B-rollnya. Sama terakhir juga gue sempet kayak nyicil beberapa B-roll itu waktu reviewnya si Ricoh GR4. Itu juga pakai si Apple Lock ini gitu, pakai si iPhone doang, pakai Apple Lock, dan ya itu gokil banget sih. Jadi menurut gue udah sangat proper, nggak perlu sampai ProRes RAW juga gitu ya. Apalagi balik lagi bitrate-nya gitu ya, bitrate-nya ini bakal segede apa gitu dengan ProRes RAW? Apakah internal storage cukup atau kalian pakai SSD pun gua rasa itu udah mulai ngep-ngepan gitu ya kalau kalian memang pengen pakai ProRes RAW. Kalau kita berbicara soal update-nya, kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu di 16 Pro ini, gua sih lebih oke waktu 16 Pro ya, karena di sini update-nya ke hal yang benar-benar kepake buat gua pribadi. Balik lagi ini subjektif, tapi buat gua pribadi benar-benar kepake, yaitu adalah 4K 120p-nya, 4K slow-mo. Jadi pas tahun lalu keluar 16 Pro, gue langsung upgrade dari 15 Pro itu karena dia ada 4K 120p, dan itu kepake banget buat kita yang memang videonya 4K di sini dan kita banyak b-roll produk di mana kalau pakai 120p itu bener-bener mewah banget gitu ya. Termasuk yang tadi gue sempat mention ya, waktu kita review drone DJI Air 3S, begitu juga waktu kita pakai waktu gue nyicil B-rollnya si Ricoh GR4, itu gue pakai 4K 120 fps gitu dengan settingan menggunakan Apple Lock dan langsung ditiban dengan LUT profesional kita. Dan ya hasilnya semewah itu gitu. Hasilnya tuh kayak menggunakan kamera profesional, dan menurut gue itu update yang lebih signifikan. Tapi dari segi fisik yang menurut gue menarik banget sebenarnya itu adalah heat managementnya di 17 Pro nanti. Karena gini, gue suka dia ada 4K 120, tapi itu super panas, dan biasanya kita pakai tuh nggak terlalu lama ngumpulin B-roll, mungkin sekitar 3-5 kali B-roll, bisa HP gue nge-lag gitu. Freezing gitu, si Blackmagic kameranya freezing dan memang HP-nya panas. Nah, mungkin upgrade yang besar di 17 ini yang akan menarik buat kita coba adalah karena dia balik lagi nggak pakai titanium, dia balik lagi ke aluminium, setahu gue, aluminium apa gitu ya. Pokoknya dia dengan alasan heat manajemennya yang lebih baik. Sama di sisi tengahnya sekarang dia dipasangin dengan yang namanya vapor chamber gitu ya, yang udah banyak dipakai di Android flagship sebenarnya. Tapi ya sekarang udah ada yang harusnya bisa memanage heatnya itu lebih baik lagi, dan gue justru excited untuk nyobain 4K 120-nya dengan Apple Lock dengan LUTs kita.
apakah dia bakal bisa dipakai lebih panjang gitu ya. Apakah dia bakal bisa dipakai untuk ngambil footage yang lebih banyak lagi. Karena sekarang di 17 Pro harusnya ya heat manajemennya jauh lebih baik dari si 16 Pro ini. Tapi ya kita lihatlah nanti. Lalu fitur profesional juga di kameranya yang sekarang dibawa itu adalah fitur Gain Lock. Kalau kalian lihat dari presentasinya. Gue sih nggak pakai, gue juga tidak tahu how to operate Gain Lock ini. Di kamera pun gue juga nggak pernah pakai. Balik lagi sama kayak ProRes RAW-nya gitu. Gue rasa yang pakai tuh hanya small portion of people lah gitu, nggak banyak yang bakal pakai. ProRes RAW gue mungkin masih coba-coba, masih bisa cobain gitu kan, tapi untuk Gain Lock-nya ini kayaknya agak susah gitu ya. Tapi intinya si Gain Lock ini kayaknya untuk mensinkronkan penggunaan banyak device di satu settingan yang sama gitu. Tapi ya itu hal yang dibawa di sini. Makanya nggak terlalu didemoin gitu ya di update tahun ini, karena ProRes RAW dan si Gain Lock ini mungkin terlalu hyper specified gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang pakai. Tapi ya buat gua cukup menarik karena membawa desain yang fresh juga. Baru kalau kalian pakai untuk status gitu kan, kalian kasih lihat ini. Wih 17 gitu kan, orang langsung tahu gitu, beda banget ban belakangnya. Apalagi kalau kalian beli yang warna oranye gitu ya. Dan ya sama kalau buat gue pribadi, kameranya lebih ke tadi aja sih, 4K 120-nya apakah bakal lebih stabil gitu buat dipakai dengan adanya si vapor chamber sekarang. Sama gue sih yang penasaran ini, cuman tidak pernah dijelaskan sih. Gue penasaran kalau misalkan Apple Lock-nya, nggak usah ProRes, Apple Lock-nya dibawa ke seri yang normal atau seri yang Air, menurut gue itu worth buat dibeli sih gitu. Cuman kita nggak bisa konfirmasi ini sebelum kita dapat barangnya gitu ya. Sama kayak ProRes, kalau gue install Blackmagic di iPad mini 7 gue, ternyata bisa gitu, ProRes. Cuman ya balik lagi, kita itu tidak diumumkan lah, dan spesifikasi kalau di website Apple kan tidak dijabarkan sebagus itu juga ya. Jadi kita tidak bisa memastikan. Tapi kalau tiba-tiba aja ada Apple Lock di base series atau di Air series-nya di seri 17 ini, gua rasa gua malah lebih tertarik buat beli yang 17 Air-nya atau iPhone Air. Dia nggak bilang 17 Air sih, iPhone Air. Tapi ya kita lihat nanti lah. Mungkin untuk sekarang gua pengen tahu juga pendapat kalian. Apakah worth it untuk gua upgrade dari sini ke 17 Pro? Apakah kalian sendiri tertarik untuk upgrade ke 17 Pro atau tahan aja duitnya dan ambil Nikon ZR? Yang juga sangat-sangat menarik gitu ya. Ini benar-benar lagi bulan yang sangat oke lah untuk dunia teknologi, dan untungnya termasuk dunia teknologi produksi konten kreatif gitu ya. Silahkan kalau kalian belum nonton, Nikon ZR juga itu seru banget, dan mungkin kalau kalian tertarik dengan fotografi videografi ya kalian bisa cek beberapa produk digital kita di stdigital.id. Oke, paling itu aja sedikit pembahasan seputar iPhone seri 17 Pro kali ini. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Wowo, dan jangan lupa berkarya.